Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional atau computational thinking adalah sebuah metode pemecahan masalah dengan sebuah pemecahan masalah dengan cara menguraikan suatu masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Ini bukanlah berpikir seperti komputer, melainkan sebuah proses berpikir yang terstruktur untuk menemukan solusi yang bisa dipahami dan dieksekusi baik manusia maupun komputer. Jadi dalam berpikir komputasional nanti kita atau kalian itu nanti diminta untuk memecahkan sebuah masalah menjadi bagian-bagian kecil sehingga nanti mudah untuk dikelola dan diselesaikan. Dipecah-pecah atau dibagi itu bukan berarti kita memperbanyak sebuah masalahnya tersebut, tapi membaginya ke bagian-bagian kecil, sangat kecil supaya gampang untuk diselesaikan satu persatu. Gitu ya, jelas ya gambarannya? Jelas. Selanjutnya dalam berpikir komputasional kita nanti akan belajar tentang 4 pilar utama ya. Jadi dalam berpikir komputasional itu wajib kita menerapkan 4 pilar ini. Yang pertama ada dekomposisi, terus pengenalan pola, abstraksi, sama desain algoritma. Untuk penjelasannya kita lihat bareng-bareng. Dekomposisi atau decomposition. Dekomposisi adalah proses memecah masalah yang besar dan kompleks menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Dengan memecah masalah, kita bisa fokus pada penyelesaian setiap bagian satu persatu. Contohnya, dalam pembuatan sebuah sepeda, Anda tidak bisa langsung membuat sepeda. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah sepeda, kita itu tidak bisa membuatnya langsung jadi tiba-tiba jadi gitu. Jadi kita perlu menyiapkan beberapa bagian-bagian sepeda, terus kita rangkai terlebih dahulu. Anda harus memecahnya menjadi tugas-tugas kecil seperti merancang rangka, memasang roda, memasang setang, memasang sistem pedal dan rantai, serta memasang rem. Seperti itu. Jadi kita kan kalau ingin membuat sebuah sepeda itu harus menyiapkan beberapa bagian-bagian tersebut, terus nanti baru dirangkai menjadi satu sepeda yang utuh. Itu adalah salah satu contoh dekomposisi. Selanjutnya ada pengenalan pola. Setelah masalah dipecah, langkah selanjutnya adalah mencari kesamaan atau pola di antara bagian-bagian masalah tersebut. Mengenali pola membantu kita membuat solusi yang lebih efisien karena kita bisa menyelesaikan masalah serupa dengan cara yang sama. Jadi kita tidak perlu memikirkan banyak cara lagi ketika kita sudah menemukan pola yang sama di masalah yang kita sedang hadapi. Jadi kita tinggal mengulangi cara yang sebelumnya sudah kita gunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga penyelesaiannya bisa lebih cepat. Contohnya, saat merakit sepeda, proses memasang roda depan dan roda belakang memiliki pola yang sangat mirip. Pasang roda depan sama belakang di sepeda itu kan sama-sama dimasukkan ke kerangkanya ya. Kerangka yang penjepitnya itu, terus kalau sudah posisinya sudah sejajar, terus dikasih baut atau mur, terus baru mulai dikencangkan. Terus pasang roda ya, depan roda belakang memiliki pola yang sangat mirip. Pasang ban pada velg, pasang ban depan sama ban belakang di roda sepeda itu juga sama karena bentukannya juga sama. Bentuk rodanya kan sama-sama bulat, jadi pemasangannya nanti juga tetap sama. Kecuali rodanya nanti berbentuk mungkin segitiga, kotak, atau bintang. Nanti pemasangannya itu berbeda dengan kita harus membuat membuat cara lagi untuk memasang ban tersebut. Dengan mengenali pola ini, Anda tidak perlu membuat instruksi yang benar-benar baru untuk setiap roda dan pemasangannya itu. Jadi ketika kita sudah menemukan pola tersebut, nanti kita tidak perlu lagi mengulang-ulang memikirkan cara yang baru untuk setiap masalah yang kita hadapi. Ketika kita sudah menemui pola, berarti kita tinggal mengulang cara yang sebelumnya sudah kita lakukan supaya masalah itu terselesaikan. Selanjutnya
Abstraksi atau abstraction. Abstraksi adalah proses fokus pada informasi yang penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan masalah dan membuatnya lebih mudah dipahami. Contohnya, fokus utama yang ketika kita ingin merancang atau membuat sebuah sepeda tadi, fokus utama kita yang paling penting adalah bagaimana cara mengendarainya, bagaimana cara kerja stang, pedal, dan rem. Itu yang harus kita jadikan fokus utamanya. Kita tidak perlu memikirkan atau tidak perlu memikirkan bagaimana kabel rem menarik kampas sehingga menjepit roda atau jenis logam paduan alloy apa yang digunakan untuk membuat rangka frame. Jadi kita tidak perlu memikirkan bahan-bahan apa yang dibuat untuk menghasilkan rangka yang kuat tersebut. Seperti itu. Jadi kita fokusnya pada gimana caranya mengendalikan atau cara kerjanya si setang ini. Kalau dibelokkan berarti nanti belok. Kalau rem itu gimana? Kalau rem ditekan berarti nanti berhenti. Terus ada pedal. Kalau kita nggak memancal, mengayuh. Kalau kita tidak mengayuh pedalnya nanti berarti sepedanya nggak bisa jalan. Seperti itu. Jadi kita fokuskan ke fungsi utamanya aja. Kita tidak perlu memikirkan gimana bannya ini terbuat dari bahan apa aja. Kerangkanya itu campuran besinya apa aja. Terus belnya ini didatangkan dari mana, saddle-nya ini kok bisa empuk, dikasih apa. Kita nggak perlu memikirkan kayak gitu. Fokus utamanya tetap pada setang, pedal, dan rem. Itu untuk abstraksi. Jadi ada dua bagian di abstraksi ya. Ada fokus utama sama detail yang diabaikan. Selanjutnya ini yang terakhir, setelah tadi kita melakukan atau mengenali dekomposisi, pengenalan pola, dan abstraksi. Yang terakhir kita masuk ke desain algoritma. Nah, di desain algoritma ini nanti kita akan merancang sebuah resep atau menyusun sebuah tata cara, gimana caranya supaya sepeda yang ingin kita buat nanti bisa kita kendarai. Bagaimana caranya untuk merancang sebuah sepeda dari awal, dari nol. Berbeda dari nol. Kita nanti akan menuliskan gimana step by stepnya untuk memasang roda, memasang pedal, memasang saddle, terus memasang setang dan lain sebagainya. Algoritma adalah langkah-langkah atau aturan yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Setelah kita memahami masalah melalui dekomposisi, pengenalan pola, dan abstraksi, kita merancang sebuah resep atau rencana langkah demi langkah untuk mencapai sebuah solusi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, masalah kita yang awal tadi apa? Kita harus apa? Masalah kita ini tadi loh. Enggak, masalahnya kita tadi apa? Ingin membuat sebuah sepeda. Itu kita jadikan masalah, terus kita selesaikan menggunakan dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, sama yang terakhir nanti desain algoritma. Seperti itu. Jadi dari masalah kita tadi, kita harus di desain algoritma kita harus menyusun langkah demi langkahnya untuk supaya si sepeda yang kita buat tadi bisa jadi. Yang pertama itu persiapan rangka utama. Persiapan rangka utama itu berarti dipersiapkan rangkanya apa aja yang ingin kita rakit, mulai dari setang, terus kerangka utamanya itu, terus yang di bagian setir itu kan antara di Y-nya yang di roda itu loh, sama kerangka badannya itu kan nggak langsung jadi satu kan, itu kan dipisahkan kan, itu kita rakit. Loh. Selanjutnya pemasangan sistem penggerak atau drivetrain. Sistem penggerak itu berarti apa aja? Mulai dari apa aja? Roda, rantai, terus pedal, iya enggak? Pedal, gear, apalagi gear depan, gear belakang ya. Terus sama itu operannya itu, operannya di kanan kirinya buat mindahin rantainya itu loh. Ya itu dan lain sebagainya. Kita juga harus
memasukkannya ke desain algoritma, gimana cara pemasangannya. Terus pemasangan sistem kontrol atau kokpit, berarti di bagian setang. Setang itu kan berarti nanti kita pemasangan baratane rem, terus apa lagi? Bel, ya kan? Terus apa tadi? Apa yang buat ngoper-ngoper itu tadi? Terus pemasangan komponen akhir. Komponen akhirnya berarti apa aja? Apa? Dudukan apa? Sadel, pemasangan sadel serta itunya apa? Stangnya itu, besinya itu loh, besinya itu dan lain-lain. Terus yang terakhir adalah penyetelan dan kontrol kualitas. Berarti ini di bagian apa? Bukan. Penyetelan dan kontrol kualitas. Berarti tadi kan bannya belum dipompa. Berarti di penyetelan ini berarti kita pompa bannya, kita cek kekerasannya dan lain-lain, sama kita coba mengayunkan pedalnya, kita coba operannya berfungsi dengan baik apa enggak, dan seperti itu. Ini adalah desain algoritma yang terakhir. Yang terakhir. Nah, ini adalah salah satu contoh utuh dari cara penyelesaian menggunakan berpikir komputasional. Yang masalahnya di sini adalah kita harus menggambar sebuah pemandangan gunung sederhana. Nah, untuk masalah ini kita pecahkan bareng-bareng dengan menggunakan 4 pilar berpikir komputasional. Nah, untuk yang pertama dekomposisi. Nah, ini nanti urutannya itu harus urut ya. Yang pertama itu harus dekomposisi, yang kedua itu harus pengenalan pola, yang ketiga itu harus abstraksi, dan yang terakhir itu harus algoritma. Kita nggak boleh menukar-nukar posisinya, kita nggak boleh mendahulukan algoritma, karena nggak mungkin kan kita tiba-tiba menyelesaikan sebuah masalah tanpa kita identifikasi satu persatu dulu, kan nggak mungkin. Terus kita tidak boleh juga langsung pengenalan pola, kita juga tidak boleh langsung ke abstraksi. Pokoknya yang nomor pertama itu adalah dekomposisi. Nah, dalam masalah menggambar pemandangan gunung sederhana, dekomposisinya adalah yang pertama dipecah menjadi menggambar objek-objek dasarnya. Kira-kira di dalam sebuah gambar pemandangan gunung sederhana nanti apa aja isinya? Kita pecah-pecahkan dulu, kita pikirkan kira-kira nanti ingin menggambar pemandangan yang kayak gimana. Kita yang pertama mungkin nanti akan menggambar 2 gunung, terus menggambar matahari, terus menggambar beberapa awan, sama menggambar sawah di bawahnya serta mewarnai gambarnya. Seperti itu. Terus untuk pengenalan polanya, kalian mengenali pola bahwa objek-objek di dunia bisa digambar menggunakan bentuk dasar. Gunung itu biasanya identik dengan bentuk segitiga atau diasumsikan dengan bentuk segitiga karena bentuknya emang mengerucut ke atas ya, jadi sama mirip dengan bentuk segitiga. Terus matahari lingkaran karena ya matahari memang bulat ya kan ya. Terus rumah itu biasanya digambarkan dengan persegi dan segitiga. Biasanya rumah itu kan bentuknya kotak, terus untuk segitiganya itu untuk atapnya gitu. Itu untuk pengenalan polanya. Terus abstraksi, fokus pada hal penting aja. Di dalam menggambar sebuah pemandangan gunung ini, kita harus fokus pada hal penting. Fokus ke hal penting apa aja ya kira-kira ya? Apa? Warnanya, terus teknik menggambarnya. Ini yang harus fokuskan ya. Terus apa lagi? Yang nggak perlu dipikirkan sekarang.
Cara membuat kertasnya, oke. Apa lagi? Cara membuat pensil warnanya. Terus kalian mengabaikan detail rumit seperti tekstur bebatuan di gunung atau bayangan dari awan. Jadi kalian nanti ketika menggambar sebuah pemandangan itu nanti nggak usah memikirkan teksturnya kayak gimana. Pokoknya gambar aja bentuk gunung, terus ada awannya, ada persawahannya, ada jalannya. Nggak usah memikirkan, oh ini harus ada teksturnya, harus kayak gini. Nggak perlu. Gitu ya. Selanjutnya algoritma penyelesaiannya membuat langkah-langkah atau instruksi menggambar untuk pemula. Ambil kertas dan pensil. Terus apa lagi? Cara gambarnya gimana? Langkah-langkahnya? Buat yang disiapkan dulu apa aja? Yang disiapkan dulu apa aja pertama sebelum mulai menggambar? Ambil kertas dan pensil, terus gambar segitiga untuk gunung, terus oke, terus ya, berarti nanti pertama nanti kita membuat sebuah desain gunung, terus yang kedua gambar lingkaran untuk matahari, terus yang ketiga nanti kita menggambar gumpalan seperti awan yang membentuk awan. Terus yang keempat, kalau sudah menggambar gunung, sawah, terus awan, yang terakhir mewarnai dengan biru atau ungu. Warnai gunung dengan warna biru atau ungu. Terus warnai matahari dengan warna kuning atau oranye. Yang terakhir warnai langit dengan warna biru muda. Hasil akhirnya nanti sudah jadi gambar pemandangan gunung yang sederhana. Seperti itu. Mengapa berpikir komputasional itu penting? Yang pertama, mengubah masalah rumit menjadi mudah, terus meningkatkan efisiensi, mendorong kreativitas, memperjelas komunikasi, sama yang terakhir itu adalah keahlian universal. Yang terakhir ini ada tugas buat kalian, tugasnya nanti berkelompok, satu kelompok nanti ada 4 anak. Di sini jumlah siswanya berapa? 28, nggak masuk Fabian, berarti tinggal 27. Berarti tetap nanti kelompoknya tetap 4-4 ya. Terus untuk Fabian nanti silakan dibilangin untuk bergabung nanti untuk kelompoknya yang masih kebagian 3. Ini nanti silakan berhitung 1 sampai 7. Mulai dari kakak ke barat nanti sampai terakhir Dilon ke belakang ke Lena, ke timur lagi, Abu ke barat lagi, Fadel ke belakang, Dita ke Angga, sama nanti yang terakhir Rindi. Itu ya. Terus pengerjaannya nanti menggunakan HP. Satu kelompok nanti langsung ambil 4 HP. Terus pengerjaannya nanti langsung dikolaborasikan bareng-bareng ya. Dikolaborasikan bareng-bareng, satu kelompok nanti mengirim link terus ke kelompoknya masing-masing, terus dikerjakan bareng-bareng, dikolaborasikan. Siap? Buat slide, buat presentasi minimal 3 slide, boleh 4, 5 atau 6 atau 7, terserah kalian. Pokoknya nanti presentasinya jelas. Tugasnya nanti adalah memecahkan sebuah masalah menggunakan 4 pilar berpikir komputasional tadi. Yang pertama, tadi apa? Dekomposisi, terus pengenalan pola, ketiga abstraksi, keempat desain algoritma. Jadi nanti setiap masalah ini 1, 2, 3, 4 ini kalian pecahkan menggunakan cara berpikir komputasional. Gitu ya. Sekarang mulai berhitung dari kakak. 1, 2, 3, 4. 7 sampai 7. Ulangi. 1, 2, 3, 4.
Berarti Fabian kelompok 7, nomor 7. Sekarang nomor 1, silakan kelompok 1, nomor 1, silakan ambil HP-nya. Terus ayo, kelompok 1 tadi siapa aja? Nomor 1.